Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Kurniawan dengan NPM 2359201006 dari kelas 5A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 Machine Learning, di mana saya diminta untuk melakukan minimal salah satu dari 3 proses penting dalam Machine Learning, dari fitur engineering, data computation, dan juga normalisasi data. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, dan juga saya minta agar teman-teman semua untuk memaklumkan jika dalam proses penyampaian ini masih terdapat kata yang kurang jelas ataupun dari penyampaiannya yang kurang dimengerti teman-teman semua, karena saya sendiri juga masih dalam proses belajar. Lanjut ke topik utama. Di sini saya menggunakan dataset dari Anas Sarfraz dengan judul Student Success, Vector, dan juga Insight. Di sini saya menggunakan Google Colab dalam melakukan pengerjaannya. Yang pertama di sini saya melakukan fitur engineering. Fitur engineering adalah proses mengubah, menambah, atau memodifikasi fitur atau variabel dalam dataset agar lebih informatif dan relevan untuk model machine learning. Tahapan ini sangat penting karena kualitas fitur seringkali tidak berpengaruh terhadap kinerja model dibanding jenis algoritma yang digunakan. Tahap pertama yang saya lakukan untuk melakukan fitur engineering tentu saja melakukan import library, offload file, dan juga membaca datasetnya. Di sini saya menggunakan library dari seperti Panda, NumPy, dan juga lain-lain. Jika kita lihat di codingannya ini, Panda ini digunakan untuk membaca, memproses, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Sedangkan NumPy untuk operasi numerik, Seaborn untuk visualisasi data, dan selanjutnya untuk membuat grafik. Untuk kodenya kalian bisa lihat dan juga memahami, karena tidak terlalu saya jelaskan untuk mempersingkat waktu. Di sini, setelah kita mengupload file dan data berhasil dibaca dan dimuat, dia akan muncul tabel dari datasetnya. Jika kita lihat di informasi dataset ini, terdapat 6.607 data siswa dengan 20 kolom, yang mana di kolomnya ini memiliki 2 di typo ya, dari INT 64 yang artinya numerik dan juga objek yang artinya penjelasan. Nah, seperti yang tadi ini dia angka, dan sedangkan variante informant ini dia objek atau penjelasan. Dan di sini terdapat jumlah value yang hilang per kolomnya. Terdapat 3 kolom dengan data yang hilang dari kualitas guru 78 dan juga lain. Ini masih tergolong rendah karena dari 6.607 itu hanya ini saja atau sekitar 2% data yang hilang. Tahap kedua adalah melakukan eksplorasi awal dan juga analisis korelasi. Sebelum melakukan fitur engineering, kita itu perlu tahu dulu nih hubungan antar fitur numerik dan juga mendeteksi apakah ada korelasi kuat antar variabelnya. Di sini saya menggunakan heatmap untuk menemukan fitur yang relevan. Nah, jika kita lihat pada heatmap, yang paling besar di sini ada attendance atau kehadiran.
yang sangat berpengaruh ke exam score atau hasil ujian. Itu artinya kehadiran siswa itu mempengaruhi nilai yang paling mempengaruhi nilai ujiannya. Sebenarnya ini masih logis saja karena siswa yang sering hadir tentu saja lebih sering belajar dan juga mempelajari materi baru di sekolah. Lalu yang kedua di sini ada jam belajar yang paling mempengaruhi nilai. Sedangkan yang paling tidak berpengaruh di sini ada sleep hours, dia minus. Itu artinya waktu tidur itu tidak terlalu mempengaruhi jam belajarnya ya, tidak mempengaruhi nilai ujiannya. Nah, jadi dari sini kita tahu yang paling berpengaruh di sini terdapat dua, kehadiran dan juga waktu belajar. Sedangkan yang tidak terlalu berpengaruh atau nol ya, dia ada waktu tidur. Setelah kita mengetahui, selanjutnya kita melakukan fitur engineering. Nah, di sini terdapat 3 langkah yang saya lakukan. Yang pertama melakukan one-hot encoding, yaitu mengubah fitur kategori menjadi numerik, atau fitur objek tadi diubah menjadi numerik, lalu membuat fitur baru yang namanya effective study time, di mana fitur ini dari kombinasi jam belajar, kehadiran, dan juga sleep hours atau waktu tidur. Lalu yang ketiga, mengelompokkan performa siswa berdasarkan nilai ujiannya. Ini kodenya. Di sini dia melakukan fitur kategori diubah menjadi numerik. Dan di sini membuat fitur baru. Selanjutnya dia akan melakukan pengelompokan performa siswa berdasarkan nilai ujiannya. Lalu dia juga akan dilakukan visualisasi di sini. Dan ini adalah hasilnya. Jika kita lihat di sini, waktu belajarnya 23 jam, kehadirannya 84, waktu tidurnya 7 jam. Dia mendapatkan effective study time yang tinggi, tapi hasil belajarnya 67, yang menunjukkan performanya medium. Sedangkan di sini yang paling bawah dia belajar sekitar 19 jam, kehadirannya 92, waktu tidurnya 6 jam, efektivitas study time-nya tinggi juga, paling tinggi. Dia mendapatkan skor 70 dengan performanya high. Itu menunjukkan bahwa semakin tinggi effective study time tidak semakin berpengaruh ke exam score. Tapi jika effective study time-nya rendah, bukan berarti jika effective study time-nya rendah, exam score-nya juga termasuk rendah di sini. Di sini terdapat visualisasinya, grafik ya, distribusi fitur baru effective study time, di mana frekuensinya adalah jumlah siswa, tapi bukan jumlah totalnya ya, melainkan jumlah kategorinya. Kayak misalnya yang belajar sekitar 3 jam 50 siswa, nah nanti dikategorikan sampai ke 400 ini. Dengan effective study time ini dari 3 kolom tadi, 3 kolom ini, yang mana semakin besar ininya, nilainya
maka semakin baik efektif study time-nya. Jika kita lihat di visualisasi ini, dia cenderung ke arah kanan, yang artinya rata-rata siswa itu mendapatkan nilai yang rata-rata ya, atau efektif studinya itu ya rata-rata. Jadi dia kurang bisa memanfaatkan waktu belajarnya, dan hanya sedikit siswa yang memanfaatkan waktu belajarnya dengan benar. Di sini terdapat grafik lagi, grafik bar, sekitar 5.000 siswa dengan performa medium, mungkin 80%. Lalu di sini 1.500 ya, atau berapa ini, siswa yang mendapatkan performanya high. Di sini setelah kita mengetahui, selanjutnya kita akan membandingkan sebelum dan sesudah melakukan fitur engineering menggunakan box plot untuk memahami bagaimana distribusi data berubah setelah transformasi dilakukan. Nah, di sini terdapat dua grafik sebelum melakukan fitur engineering dan juga sesudah melakukan fitur engineering. Di sini terdapat garis lurus, yang mana kalau tidak salah ini median ya dari nilai. Lalu terdapat kotak, yang mana kotak ini termasuk IQR. Saya juga kurang paham apa itu IQR. Kalau nggak salah dia rentang 50% dari nilai utamanya atau data utamanya. Sedangkan bulat-bulat ini, lingkaran ini adalah minoritas. Jadi sangat sedikit yang mendapatkan nilai di atas 80 ya. Nah, di sini jadi terlihat sangat sedikit siswa yang mendapatkan nilai 80 ke atas. Rata-rata siswa itu mendapatkan nilai 70, 60 sampai 70 ke atas. Tapi sedikit juga siswa yang mendapatkan di bawah 60. Nah, itu tadi adalah proses fitur engineering. Setelah kita melakukan fitur engineering, kita akan menyimpan hasil fitur engineering tadi agar bisa digunakan kapan saja tanpa perlu melakukan pengulangan. Dan juga data ini bisa digunakan untuk melakukan data augmentasi dan juga normalisasi data. Kesimpulan dari tahap fitur engineering, di sini saya melakukan encoding fitur kategorikal menjadi numerik agar dapat digunakan oleh model machine learning. Yang kedua, menambahkan fitur baru yang merepresentasikan efisiensi belajar siswa. Yang ketiga, mengubah nilai performa menjadi kategori agar lebih mudah dianalisis. Dan yang terakhir, melihat perubahan distribusi data sebelum dan sesudah pengolahan. Selanjutnya masuk ke data augmentasi. Data augmentasi adalah proses memperluas dataset dengan cara menciptakan data sintesis berdasarkan data asli. Teknik ini digunakan agar model machine learning memiliki lebih banyak variasi pola dan tidak mudah mengalami overfitting. Karena dataset yang saya gunakan bersifat tabular, maka dilakukan dengan cara menambahkan noise acak atau Gaussian noise ke beberapa fitur numerik seperti jam belajar, kehadiran, dan juga waktu tidur. Hal ini umum dilakukan
untuk meningkatkan keragaman tanpa mengubah karakteristik utama data. Ya, di sini terdapat tahap pertama, melakukan augmentasi data tabular. Kalian bisa lihat kodenya. Nah, hasilnya adalah data siswa yang tadi sebelumnya 6.607, setelah diaugmentasi dia menjadi 8.589. Setelah kita memperbanyak data, tahap kedua adalah melakukan visualisasi perbandingan sebelum dan sesudah augmentasi. Untuk memastikan hasil augmentasi tetap realistis, dilakukan visualisasi distribusi dari fitur-fitur yang telah diaugmentasi. Jika bentuk distribusi antara data asli dan data sintesis mirip, maka augmentasi dapat dikatakan berhasil mempertahankan pola alami dari data. Di sini terdapat visualisasi di mana Y ini kepadatan, sedangkan X jam belajar. Garis biru ini merupakan data asli, sedangkan orange ini adalah data sintesis dari augmentasi tadi. Jika kita lihat, garisnya ini masih terlihat tumpang tindih ya, atau masih terlihat sama, yang artinya augmentasi berhasil mempertahankan keasliannya. Jadi data tambahan tidak menyebabkan bias baru. Itu artinya teknik Gaussian noise tadi bekerja dengan baik tanpa mengubah karakteristiknya. Di bawahnya hasilnya ini terlihat sedikit bergelombang ya, tapi ini masih wajar karena untuk memastikan machine learning itu istilahnya tidak kaget dengan data yang baru. Di sini pada tahap ketiga, seperti yang dijelaskan di awal tadi, data augmentasi adalah teknik untuk memperluas dataset dan menciptakan data baru berdasarkan data yang sudah ada. Jadi kita menambahkan variasi kecil pada nilai numerik agar model menjadi lebih robust dan tidak mudah overfitting. Nah, ini hasilnya menunjukkan bahwa distribusi data sintesis tetap mengikuti pola data asli. Ini menandakan bahwa augmentasi berhasil menambahkan variasi tanpa mengubah karakteristik utama dataset. Selanjutnya kita akan masuk ke normalisasi data. Normalisasi data merupakan proses penyetaraan skala antar fitur numerik agar memiliki rentang nilai yang sempurna. Hal ini penting dilakukan karena beberapa fitur seperti jam belajar, family income, memiliki skala yang sangat berbeda. Jika tidak dinormalisasi, model machine learning mungkin dapat menjadi bias terhadap fitur dengan nilai besar. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik min-max scaling karena setelah saya riset atau saya coba-coba, ini yang paling cocok pada dataset saya. Nah, alasannya ini karena mudah diinterpretasikan, menjaga bentuk distribusi data, dan juga cocok untuk algoritma seperti KNN, neural network, dan juga logistic regression. Tahap pertama, proses normalisasi dengan min-max scaler. Di sini saya menggunakan metode min-max scaler agar setiap fitur memiliki rentang antara 0 dan 1. Sebelum melakukan scaling, kita harus memastikan dulu bahwa hanya kolom numerik yang benar-benar ada yang digunakan.
karena beberapa fitur kategorikal sudah diubah menjadi bentuk one-hot encoding di fitur engineering tadi. Jadi proses ini penting agar model tidak bias terhadap fitur yang memiliki rentang nilai besar. Nah, ini kodenya untuk melakukan proses normalisasi dengan min-max scaler. Kalian bisa pause videonya untuk melihat kodenya. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang sudah dilakukan ini normalisasi. Lumayan banyak ya. Nah, beberapa kolom yang sudah dinormalisasi di sini 1, 2, 3, terdapat 4 ya. Jam belajar, kehadiran, waktu tidur, nilai sebelumnya, dan juga effective study time, efektivitas jam belajar. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi untuk memastikan hasilnya berhasil. Jika grafik distribusinya tetap serupa dengan data asli, tetapi dalam skala yang berbeda, maka proses normalisasi dinyatakan berhasil. Nah, ini kode visualisasinya, dan ini adalah grafik perbandingan distribusi jam belajar sebelum dan sesudah normalisasi. Di sini jika kita lihat pada garis biru sebelum normalisasi, dia menyebar dari 0 ke 40. Itu karena datanya belum dinormalisasi. Nah, sedangkan setelah dinormalisasi, dia malah menumpuk di 0 jam belajarnya. Tapi ini normal karena kita menggunakan teknik min-max scaler, yang mana dia ada di rentang 0 atau 1. Makanya dia menumpuk di sini. Dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa normalisasi data berhasil karena data berubah dari yang terbesar ke kecil. Tetapi dia tidak mengubah relatif bentuk datanya, hanya mengubah skalanya saja. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila seperti yang saya katakan di awal, apabila dalam penyampaian ini masih kurang jelas ataupun terdapat beberapa kata yang saya salah ucap, saya mohon maaf. Saya Nanda Dwi Kurniawan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.